Oke, halo semua pejuang UTBK 2022. Balik lagi sama Kak Dina. Di sini Kak Dina mau membahas beberapa soal biologi, khususnya pada bab genetika yang ada di UTBK 2022 hari ke-7 hari ini. Oke, sebelumnya Kak Dina doain semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman semuanya bisa diterima di PTN impian teman-teman sekalian. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjutin ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari urutan sintesis protein. Mungkin teman-teman bakalan nanya, Kak, ngapain sih soal sintesis protein kok dimasukin ke genetika? Jadi sebenarnya kayak gini ya teman-teman. Sintesis protein itu ada yang namanya urutan kodon. Nah, urutan kodon ini bakal berhubungan sama yang namanya genetika, seperti itu. Oke, kita bahas. Yang pertama katanya gini. RNA-T membawa asam amino dari sitosol ke ribosom. Yang kedua, katanya DNA mencetak RNA-D. Yang ketiga, RNA-D mengalami maturasi meninggalkan inti menuju ribosom. Yang keempat, katanya ribosom membaca kodon pada RNA-D. Dan yang kelima, katanya ada penyusunan polipeptida. Nah, sesuaikan, katanya di soalnya tuh sesuaikan urutan kodon ada langkah-langkah dengan langkah-langkah sintesis protein yang benar. Nah, teman-teman, sesuai yang kita ketahui bahwa urutan dari sintesis protein itu ada dua. Yang pertama itu transkripsi. Nah, di transkripsi ini itu merupakan tahap awal sintesis protein. Ingat, tahap awal sintesis protein itu adalah transkripsi yang ini, bukan replikasi. Replikasi itu merupakan tahapan yang dimiliki sama DNA itu sendiri, bukan bagian dari sintesis protein, seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soalnya gini. Nah, pada tahapan transkripsi ini terjadinya tuh di nukleus. Kok bisa terjadi di nukleus sih? Karena kan si DNA ini nggak bisa ke ribosom ke sini. Jadi DNA itu akan mencetak yang namanya RNA-D. Buat ngapain? Buat nanti dia ke ribosom, seperti itu. Berarti untuk soal ini tahapan yang pertama itu sebenarnya adalah yang kedua, urutan kodon yang pertama itu. Jadi si DNA-nya ini mencetak RNA-D. Nah, tahap kedua pada sintesis protein adalah translasi yang ini, atau biasa disebut dengan translate atau penerjemahan, seperti itu ya. Nah, proses ini itu dimulainya itu pas ngapain? Pas si mRNA yang membawa salinan DNA itu berhasil membawanya ke ribosom. Maka nantinya itu akan terjadi proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode genetik. Proses penguraian atau penyalinan penguraian kode genetik dari apa? Dari hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Mungkin kalian bakalan bingung. Apa sih? Ada yang namanya mRNA, ada juga yang namanya RNA-D. Itu sama aja ya, teman-teman. Di sini Kak Dina sengaja bawa dua konsep mRNA sama RNA-D supaya teman-teman tuh mengetahui gitu bahwa yang kedua itu tuh sama aja gitu, seperti itu. Nah, berarti setelah DNA mencetak RNA-D, RNA-D itu akan mengalami maturasi dan meninggalkan inti menuju ribosom. Berarti setelah angka 2 adalah angka 3. Nah, selanjutnya setelah sampai ke ribosom, ribosom itu tidak langsung mentranslate, tapi ribosom itu akan membaca terlebih dahulu kodon yang ada pada RNA-D. Nah, selanjutnya setelah dibaca, mulailah RNA-T atau RNA translate ini membawa asam amino dari sitosol menuju ribosom. Nah, selanjutnya setelah itu akan terjadi yang penyusunan polipeptida. Berarti untuk jawaban nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang ini. Kenapa yang C? Karena kan dari nomor 2 kita langsung ke urutan nomor 3. Setelah nomor 3 kita ke nomor 4. Setelah ke nomor 4 kita ke nomor 1. Baru kita ke nomor 5. Seperti itu. Oke. Kita lanjutin ke soal yang berikutnya. Di sini masih tentang sintesis protein. Cuman soalnya ini adalah soal transkripsi, seperti itu.
Nah, di gambarnya ini terlihat ada yang namanya promoter, ada protein reseptor, ada induser, setelah itu ada induser yang menempel ke protein reseptor, ada RNA polimerase, ada yang namanya mRNA. Oke. Di sini katanya berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tepat untuk mendeskripsikan fungsi induser adalah katanya gini. Keberadaan protein reseptor yang menyebabkan induser menjadi terdegradasi. Ini tidak tepat. Selanjutnya yang D katanya, keberadaan protein reseptor menyebabkan induser tidak dapat menempel pada promotor. Ini kurang tepat. Selanjutnya yang C, penempelan induser pada protein reseptor menjadikan induser inaktif. Ini juga kurang tepat. Penempelan induser pada protein reseptor menyebabkan proses transkripsi terhenti. Justru mulai berlangsung gitu ya. Di sini kita lihat asalnya si induser ini nempel di promotor. Setelah dia nempel ke protein reseptor, mRNA ini mulai terbentuk gitu, mulai terjadi yang namanya transkripsi. Seperti itu. Berarti yang A katanya penempelan induser pada protein reseptor mengakibatkan berlangsungnya transkripsi. Berarti yang ini betul ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat pada nomor 2 ini adalah yang A gitu. Kalau nanya, Kak, kok ini pusing sih, kok ini apa gitu. Jadi teman-teman di tahapan transkripsi itu tidak semudah itu gitu, langsung disalin gitu si RNA-nya, DNA-nya gitu, enggak semudah itu, tapi ada beberapa tahapan. Nah, di sini tuh kan penyalinan itu pasti dimulai sama yang namanya promotor menuju ke terminator gitu nanti tuh. Nah, pada saat di promotor juga dia tuh nggak ujuk-ujuk bisa karena ada yang namanya induser. Induser ini di mana adanya? Di promotor ini gitu. Nah, kalau si indusernya ini udah nempel ke reseptor, maka si mRNA atau transkripsi ini mulai terbentuk arahnya ke terminator seperti itu. Oke, di sini kita ada soal yang ketiga tentang yang namanya crossing over atau pindah silang ya teman-teman. Nah, katanya gini, faktor yang tidak berpengaruh terhadap pindah silang atau crossing over adalah A. Temperatur atau umur, zat kimia, jarak antar gen yang terangkai, atau kelembapan. Oke, di sini Kak Dina tampilkan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pindah silang. Yang pertama itu ada temperatur. Kok temperatur bisa sih mempengaruhi pindah silang gitu? Karena jika temperaturnya kurang atau melebihi, ini tuh biasanya akan dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang kedua adalah umur. Jadi, semakin tua umur suatu individu, maka semakin kurang atau semakin jarang mengalami yang namanya pindah silang. Yang ketiga adalah zat kimia. Zat kimia tertentu itu ternyata dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang keempat adalah penyinaran sinar X. Jadi sinar X ini dapat memungkinkan terjadinya pindah silang, jarak antar gen, jadi letaknya gitu. Jadi makin jauh satu gen dengan gen yang lainnya, makin besar juga kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang keenam adalah jenis kelamin. Nah, umumnya jantan atau betina dapat mengalami pindah silang. Namun pada ulat sutra betina dan lalat Drosophila jantan itu tidak pernah terjadi yang namanya pindah silang. Nah, di sini kita lihat ada temperatur benar, umur benar, zat kimia benar, jarak antar gen benar. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini adalah yang E. Yang ini. Kan ditanyakannya yang tidak ya, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini di soal yang keempat adalah soal yang tentang kromosom. Katanya gini. Formula kromosom untuk lalat Drosophila jantan yang benar adalah, jadi teman-teman, formula kromosom pada setiap individu itu berbeda ya. Enggak karena kita formula kromosomnya XX dan XY, jadi semuanya juga sama. Enggak ya teman-teman, beda gitu ya. Nah, kita lanjut
buat membahas rumus atau formula buat kromosom Drosophila. Nah, buat autosomnya itu adalah 6A plus XY atau 3AA plus XY. Ini untuk yang jantan. Pokoknya kalau ada Y berarti itu jantan. Kalau XX berarti itu perempuan, seperti itu. Ini adalah formula kromosom untuk Drosophila. Ini yang autosom, ini yang gonosom. Kalau yang jantan, gonosomnya adalah 3A plus X dan 3A plus Y. Nah, kalau yang betina, formula gonosomnya adalah 3A plus X, seperti itu. Nah, berarti untuk formula kromosom jantan pada lalat Drosophila melanogaster ini adalah yang ini, 3A XY. Berarti jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C, yang ini, 3AA XY, seperti itu ya, bukan 4, yang ini salah semuanya. Oke. Di sini soal yang kelima ada soal tentang kromosom. Bunyi soalnya seperti ini. Seekor keledai jantan punya 62 kromosom di dalam setiap sel somatisnya. Artinya pada setiap sel sperma terkandung kromosom titik-titik. Nah, di sini ada 62 kromosom. Berarti ada satu pasang untuk gonosom, untuk G. Dan sisanya 60 dibagi 2 itu adalah ada 30 pasang buat yang namanya autosom. Seperti itu. Berarti itu ada jawaban yang paling tepat itu adalah 30 autosom dan 1 gonosom. Berarti ada di yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang berikutnya. Di sini ada tentang penentuan jenis kelamin. Nah, lalat Drosophila ini memiliki indeks kelamin katanya kurang dari 0,5. Itu tergolong ke dalam, ini nggak ada di soalnya ya teman-teman, ini Kak Dina membuat sendiri gitu. Nah, di sini Kak Dina menyajikan untuk apa ya? Jadi lalat Drosophila ini penentuan jenis kelaminnya ini tidak tergantung kayak sama kromosom X ya dan Y aja kayak kita, tapi ditentukan juga sama yang namanya indeks kelamin. Jadi perbandingan antara jumlah kromosom X dan terhadap set autosom, seperti itu. Nah, di sini ternyata indeks kelaminnya ini adalah 0,5 gitu. Nah, kalau 0,5 di sini kita lihat. Jadi formula kromosomnya itu asalnya AA XY, itu kan berarti jantan, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau ditanyakannya 0,5. Kalau yang ditanyakannya 0,33 berarti beda lagi. Di sini ada apa namanya tuh ya? Ada rumusnya gitu. Jadi enggak, kalau misalkan XX berarti perempuan. Enggak kayak gitu. Enggak cuman perempuan, enggak cuman betina sama jantan aja, mohon maaf. Nah, tapi ada yang namanya jantan super, ada juga yang namanya betina super gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada tentang hereditas gitu ya. Ini sebelumnya nggak ada di soal ya. Ini langsung Kak Dina jawab gitu biar memudahkan teman-teman gitu ya. Nah, di sini katanya soalnya gini. Wanita normal yang ayahnya buta warna kemudian menikah dengan pria normal. Nah, kemungkinan akan melahirkan anak laki-laki buta warna adalah berapa persen gitu kan tanyakannya. Nah, kita tulis dulu nih nanti kalau kita nemu soal hereditas yang kayak gini. Kita tulis dulu kayak gini di lembar jawaban kita. Tulis dulu, diketahuinya seorang wanita normal yang ayahnya buta warna. Berarti si wanita itu adalah carrier atau pembawa penyakit gitu ya. Nah, sehingga genotipnya itu adalah kayak gini. XC dominan sama XC resesif, seperti itu. Nah, wanita tersebut kemudian menikah dengan laki-laki normal. Nah, fenotipnya kayak gini. Nah, yang resesif ini adalah penyakitnya, yang C resesif ini gitu. Nah, kita lanjutin. Nah, yang ditanyakan itu berapa persen turunan yang buta warna, yang laki-lakinya gitu ya. Nanti kita buat fenotip kayak gini. Langsung
crossingkan gitu ya. Nah, F1-nya itu bakal muncul seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Ada wanita normal carrier, ada laki-laki normal, sama ada laki-laki yang buta warna. Nah, di sini lihat karena hanya ada 4 tabel, berarti semuanya adalah 25%. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang terakhir. Di soal yang 8 ini, Kak Dina sengaja untuk mengambil soal yang sindrom atau soal kelainan atau gangguan gitu ya. Nah, di sini ada karakteristik. Katanya kaki dan tangannya nampak panjang, payudaranya membesar, dadanya lebar, pinggulnya menyempit, tubuhnya pendek, terdapat lipatan di leher, ada juga katanya testisnya mengecil. Selanjutnya, agresivitasnya tidak terkendali, punya kelebihan kromosom Y, punya kelebihan kromosom X, terus memungkinkan terjadi peristiwa non-disjunction pada waktu pembentukan sel telur, ada juga kemungkinan terjadi non-disjunction pada waktu pembentukan sel sperma. Nah, pada ciri-ciri yang Kak Dina sebutkan tadi, jadi yang merupakan ciri-ciri penderita sindrom Klinefelter adalah, nah, sindrom Klinefelter ini merupakan sindrom kelebihan kromosom X gitu ya, teman-teman. Nah, gara-gara kelebihan kromosom X ini nanti tuh kalau misalnya anak laki-laki yang dilahirkan ini akan memiliki beberapa karakteristik seperti perempuan, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena kan emang kromosom seks yang akan menentukan jenis kelamin seseorang itu normalnya laki-laki itu punya 46 kromosom dan dengan kromosomnya itu XY. Ini yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan itu 46 kromosom XX gitu. Nah, kalau yang sindrom Klinefelter itu bisa jadi 47 XXY atau 48 XXXY atau seterusnya gitu. Jadi emang kelebihan gitu. Kalau ini kan udah pas gitu. Kalau ini sampai urutan nomor lebih besar itu adalah kelebihan. Berarti ini udah benar nih, kelebihan kromosom X gitu. Nah, kok bisa sih terjadi sindrom Klinefelter gitu ya? Karena adanya salinan kromosom seks tambahan yang X tadi gitu ya. Nah, kok bisa sih terjadi? Tapi sebenarnya kondisi ini tuh bisa terjadi pada laki-laki secara acak gitu ya. Dan sindrom Klinefelter ini bukan sindrom keturunan gitu. Ini mah emang pure murni gangguan dari individu itu sendiri, seperti itu gitu. Biasanya atau menurut para ahli gitu ya, kelainan ini itu terjadi pada masa perkembangan janin di kandungan gitu, seperti itu jadinya. Oke, pada sindrom ini kan tadi udah Kak Dina sebutin, katanya tuh laki-laki tuh bakal kayak perempuan, berarti akan mengalami yang namanya ini, payudara membesar. Selanjutnya, kaki sama tangannya itu tampak lebih panjang, jadi dia tuh tampak lebih tinggi dibandingkan dengan remaja-remaja pada seusianya, seperti itu. Tapi jangan mentang-mentang Kak Dina sebutin gini, ada teman-teman kalian yang tinggi, ih kamu sindrom Klinefelter ya? Enggak kayak gitu juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah testisnya itu kecil, karena kan dia punya kelebihan sindrom X ini. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 5, dan nomor 8. Berarti jawaban yang tepat untuk soal yang nomor ini adalah yang E, yang ini. Oke, sekian mungkin pembahasan soal yang Kak Dina sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat beberapa kekeliruan dalam Kak Dina menyampaikan konsep. Jika memang terdapat kekeliruan, mohon untuk teman-teman mendiskusikannya di bawah di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga tidak salah mengartikannya seperti itu. Oke, sekian yang bisa Kak Dina sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.